Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adisti Trivita dari S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Strategi Manajemen Menghadapi Isu PHK dan Union Busting di CNN Indonesia. Paparan ini akan membahas langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan PHK dan Union Busting yang berdampak pada karyawan dan organisasi. Pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang isu yang dihadapi, yaitu PHK dan union busting, serta tujuan presentasi yaitu merumuskan strategi manajemen yang efektif. Pentingnya strategi ini terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan karyawan. Analisis situasi. Analisis mencakup lingkungan internal, seperti kebijakan perusahaan dan hubungan antar karyawan, serta lingkungan eksternal seperti regulasi ketenagakerjaan dan opini publik. Dilakukan juga evaluasi kondisi untuk memahami dampak isu terhadap organisasi. Strategi penanganan. Strategi yang diusulkan meliputi kepatuhan regulasi untuk menghindari pelanggaran hukum, komunikasi yang transparan antara manajemen dan karyawan, memperkuat hubungan industrial melalui dialog dengan serikat pekerja, mengembangkan strategi SDM yang adaptif terhadap perubahan. Implementasi. Tahapan implementasi meliputi analisis masalah secara mendalam, melakukan dialog dengan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama, pelaksanaan kebijakan yang adil dan berdasarkan hasil evaluasi. Manfaat. Strategi ini memberikan manfaat seperti minimalisasi resiko konflik hubungan industrial, peningkatan kepercayaan karyawan terhadap manajemen, stabilitas operasional perusahaan dalam jangka panjang. Presentasi ini merangkum strategi utama dalam menghadapi PHK dan union busting, memberikan rekomendasi solusi terbaik, dan menguraikan langkah selanjutnya untuk implementasi yang efektif. Pendahuluan. Pada slide ini, kita akan membahas latar belakang isu yang sedang dihadapi, yaitu PHK dan union busting, yang saat ini menjadi perhatian publik karena dampaknya terhadap karyawan dan reputasi perusahaan. Pentingnya strategi. Respon strategis diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan perusahaan tetap berjalan dengan stabil. Tujuan slide ini bertujuan untuk memberikan gambaran langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani isu ini secara efektif dan menyeluruh. Analisis situasi. Slide ini membahas evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan untuk mengidentifikasi akar masalah dan peluang perbaikan. 1. Lingkungan internal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perusahaan seperti struktur organisasi, efektivitas pembagian tugas dan tanggung jawab, budaya kerja, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi, hubungan industrial, interaksi antara manajemen dan karyawan, kebijakan SDM, strategi terkait perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan karyawan, komunikasi internal, transparansi informasi dalam organisasi. 2. Lingkungan eksternal. Faktor eksternal yang berdampak pada operasional perusahaan meliputi regulasi ketenagakerjaan, kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, persepsi publik, pandangan masyarakat terhadap perusahaan, tren industri media, perkembangan dan persaingan dalam industri, kondisi ekonomi, situasi ekonomi yang memengaruhi stabilitas perusahaan, iklim politik, kebijakan pemerintah, dan stabilitas politik yang berpengaruh. Analisis ini penting untuk memahami situasi secara menyeluruh dan menentukan strategi penanganan yang tepat. Strategi penanganan. Slide ini menjelaskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menangani isu PHK dan union busting secara efektif. 1. Kepatuhan regulasi. Taat hukum kerja. Memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan. Hormati hak berserikat. Memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berorganisasi sesuai undang-undang. Audit kebijakan. Meninjau kembali kebijakan internal agar selaras dengan regulasi dan etika. 2. Komunikasi transparan. Dialog terbuka.
Menciptakan komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Jelaskan alasan. Memberikan penjelasan yang jelas dan logis terkait kebijakan atau tindakan yang diambil. Libatkan semua pihak yang terkait. Memastikan semua stakeholder dilibatkan dalam proses diskusi dan keputusan. 3. Hubungan industrial. Kemitraan serikat. Menjalin hubungan yang baik dengan serikat pekerja. Ciptakan harmoni, mendorong kerjasama untuk menghindari konflik. Resolusi konflik. Menyelesaikan permasalahan secara adil dan profesional. Forum bersama, mengadakan pertemuan reguler untuk membahas isu-isu industrial. 4. Evaluasi SDM. Tinjau kebijakan. Memastikan kebijakan SDM mendukung keberlanjutan organisasi. Fokus pelatihan. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Pengembangan karir. Menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan. Kesejahteraan. Memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan menjaga reputasi perusahaan. Strategi penanganan. Slide ini menjelaskan berbagai langkah strategis untuk mengelola isu dalam organisasi secara efektif. 1. Evaluasi strategi SDM. Tinjau kebijakan SDM untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Fokus pengembangan karyawan melalui pelatihan dan program peningkatan skill. Perbaiki sistem yang ada untuk mendukung efisiensi kerja. Tingkatkan kinerja melalui evaluasi dan penghargaan. 2. Manajemen krisis. Siapkan rencana yang jelas untuk menghadapi situasi krisis. Respon cepat terhadap masalah yang muncul untuk meminimalisir eskalasi. Bentuk tim manajemen krisis yang khusus menangani masalah. Minimalisir dampak krisis terhadap operasional perusahaan. 3. Komunikasi efektif. Lakukan dialog terbuka untuk mendengar masukan dari karyawan. Pastikan transparansi informasi dalam menyampaikan kebijakan atau keputusan. Dengarkan keluhan karyawan untuk menciptakan suasana kerja yang sehat. Berikan solusi konkret untuk setiap permasalahan yang muncul. 4. Pelatihan karyawan. Adakan program peningkatan skill untuk menghadapi perubahan. Pelatihan manajemen konflik untuk memperkuat hubungan industrial. Tingkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban karyawan. Dorong pengembangan karir untuk menjaga motivasi. 5. Kebijakan kompensasi. Evaluasi sistem kompensasi untuk memastikan keadilan dan daya saing. Berikan tunjangan kesejahteraan untuk mendukung kebutuhan karyawan. Insentif kinerja yang sesuai untuk mendorong produktivitas, dan promosikan keseimbangan kerja dan hidup untuk menjaga kesehatan mental karyawan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan. Implementasi strategi. Slide ini menjelaskan tahapan implementasi strategi yang dirancang untuk menangani isu dengan pendekatan yang efektif dan sesuai regulasi. 1. Analisis akar masalah. Identifikasi penyebab utama dari isu untuk memastikan langkah yang diambil tepat sasaran. 2. Dialog dengan serikat pekerja. Melibatkan serikat pekerja dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. 3. Pelaksanaan kebijakan sesuai hukum. Menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aturan ketenagakerjaan untuk menghindari resiko hukum. 4. Komunikasi proaktif ke publik. Menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada pihak internal dan eksternal guna menjaga reputasi perusahaan. Manfaat pendekatan strategis. 1. Meminimalkan resiko hukum dan reputasi dengan kebijakan yang sesuai. Meningkatkan kepercayaan karyawan melalui keterlibatan mereka dalam proses. Menciptakan stabilitas operasional jangka panjang sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dengan baik. Kesimpulan. Slide ini merangkum pentingnya pendekatan strategis dalam menangani isu PHK dan union busting untuk menjaga stabilitas perusahaan. Pendekatan strategis sangat penting dalam menghadapi isu PHK guna meminimalkan dampak negatif. Kepatuhan hukum dan transparansi adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan karyawan dan reputasi perusahaan. Dialog dengan serikat pekerja diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan membangun hubungan industrial yang harmonis. Evaluasi kebijakan SDM yang berkelanjutan menjadi landasan untuk pengelolaan karyawan yang efektif.
Manajemen krisis yang proaktif membantu perusahaan menghadapi tantangan dengan tanggap dan terencana. Komunikasi efektif mampu mengurangi konflik dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Komitmen terhadap berkelanjutan perusahaan menjadi pilar utama untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Kesimpulan ini menekankan pentingnya sinergi antara manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.